Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Nah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Karena hari ini bursa kita libur, jadi saya tidak akan bahas mengenai IHSG lagi karena di video semalam di tanggal 13 saya udah bahas IHSG. Maka itu saya langsung membuat 5 saham yang kira-kira bisa kita perhatikan di perdagangan-perdagangan yang ada minggu depan. Saham pertama yang akan kita coba lihat adalah saham MTDL. Saham MTDL ini pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup mengalami kenaikan 5,11%. Secara garis besar saham MTDL ini masih posisinya uptrend, masih bagus. Sempat nyentuh area trendline. Ini low-nya ada di area 655. Untuk support terdekat dari MTDL berada di area 720 sampai 700. Jadi kalau ada di area support boleh coba diperhatikan dan dibeli. Untuk area support 2 berada di 685 sampai 675. Ini kalau misalnya besok ternyata koreksi lagi bisa menggunakan area support 2, sekaligus juga di sini ada area trendline. Kalau kita tarik garis trendline dari swing yang ada di sini menuju swing yang ada di sini, sebenarnya kita bisa lihat bahwa setelah breakout saham MTDL ini turun untuk melakukan retest dan closingnya cukup bagus karena ada buyer-buyer yang membeli sehingga closingnya bisa menimbulkan ekor yang lumayan panjang. Untuk resisten terdekat saham MTDL ada di 770 dan kalau misalnya dia bisa ngebreak area 770, maka resisten terdekat berikutnya ada di area 845. Untuk trading plan dan entry-nya silahkan teman-teman pikirkan sendiri, usahakan beli di dekat-dekat area support ya. Saham kedua yang akan kita bahas adalah saham LPPF. Saham LPPF sendiri pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 1,4%. Untuk area support 1 berada di area 5.300 sampai 5.200. Untuk area support 2 berada di 4.800 sampai 4.600. Sebenarnya di area sini udah terjadi breakdown ya teman-teman. Lalu retest dan pada hari Kamis ditutup mengalami minus 6,55%. Resisten terdekat berada di area 5.650. Kalau kita coba tarik ada potensi penurunan. Penurunannya kira-kira sampai di berapa? Coba kita cari angkanya. Estimasi penurunan bisa berada di area support di 4.800 sampai 4.600. Dan juga kalau misalnya kita coba tarik garis Fibonacci dari swing low yang ada di sini sampai swing high yang ada di area sini, di area 6.550, maka bisa kita lihat bahwa area penurunan ini adalah area Fibonacci dan juga area support di sekitaran 4675. Maka itu kalau teman-teman mau menunggu di support 2 juga boleh, atau mau cicil beli dari support 1 sampai dengan support 2 juga boleh. Silahkan disesuaikan sendiri dengan trading plan teman-teman. Hari Jumat juga volumenya lumayan bagus. Jadi kalau misalnya besok ngetes lagi area resisten, bisa coba kita perhatikan ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham Indi. Saham Indi pada hari perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 3,95%. Area supportnya berada di 2.560 sampai 2.450. Supportnya ini lumayan lebar ya teman-teman.
ada kurang lebih berapa persen nih? Ada kurang lebih sekitar 4%. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke nyicil, boleh nyicil sampai area 2450. Untuk resisten terdekat berada di 2760. Kalau berhasil breakout, ada potensi membentuk mini double bottom, tapi masih potensi karena kalau mau konfirmasinya harus dengan breakout ya teman-teman. Volume juga beberapa hari terakhir volumenya walaupun mengalami penurunan, tapi volumenya juga kecil-kecil semua. Jadi saham-saham batu bara boleh coba kita perhatikan kembali ya. Saham berikutnya yang kita akan bahas adalah saham Doit, salah satu saham batu bara lainnya. Saham Doit pada hari perdagangan Jumat terakhir ditutup mengalami kenaikan hampir 5%, 4,97. Support terdekat berada di area 485 sampai 475. Untuk support berikutnya ada di 450 sampai 440. Resisten terdekat berada di 575. Ini kurang lebih polanya sama ya teman-teman. Ini ada bottom 1 dan di sini ada bottom 2. Kalau dia bisa breakout area 575 maka terkonfirmasi double bottom. Saat ini masih bisa kita bilang koreksi, volumenya juga mini-mini. Kalau mau beli boleh coba cicil dekat-dekat area support, dan kalau jebol yang trading boleh mungkin dibuang dulu, lalu kita tunggu lagi di area bawahnya ya teman-teman, area support berikutnya. Lalu kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di sini. Support yang sudah 2 kali di retest ini adalah area golden ratio 61,8. Maka dari itu bisa kita bilang supportnya cukup kuat. Lalu saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham RMKE. Ini salah satu saham yang dalam 2 hari terakhir volumenya besar-besar. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini 2 hari terakhir volumenya besar. Setelah sebelumnya mengalami koreksi dari 18 Maret sampai ini low-nya ada di 22 April. Kurang lebih selama 1 bulan mengalami koreksi. Lalu bottom-nya ada di area 388 dan kemudian kencang sekali naik ke atas. Untuk support 1 berada di kisaran area 474 sampai 462. Kalau ternyata berhasil dijebol supportnya, support berikutnya ada di 444 sampai 432. Untuk resisten terdekat dari saham RMKE, kita coba tarik Fibonacci dari high yang ada di sini menuju ke swing low yang ada di sini. Maka kita bisa lihat bahwa resisten terdekat dari RMKE adalah 560. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa RMKE ini salah satu saham IPO ya teman-teman, yang dia baru listing tanggal, di sini chartnya dimulai dari tanggal 7, jadi udah all time high lagi seharusnya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi kita bisa tarik Fibonacci untuk area resisten berikutnya di Fibonacci 1,618 atau di area 560. Apakah akan pasti menuju area ini? Jawabannya tidak ada yang pasti. Kalau menggunakan tarikan Fibonacci, resistennya ada di daerah sana. Tapi apakah harus ke sana? Jawabannya belum tentu juga. Teman-teman bisa coba perhatikan di beberapa hari perdagangan ke depan. Kalau misalnya ada di area support, boleh coba kita beli, karena saham ini adalah saham yang uptrend dan juga volumenya besar-besar. Kita tunggu area koreksinya ya teman-teman. Saya juga mau menyampaikan disclaimer untuk semua saham yang saya sebut di channel ini. Tujuannya adalah untuk melakukan analisa, bukan untuk memberikan rekomendasi untuk melakukan penjualan atau pembelian saham. Untuk teman-teman yang mau melakukan penjualan atau pembelian saham, silahkan teman-teman lakukan analisis kembali
di mana teman-teman harus membeli saham tersebut, di mana harus menjualnya, berapa banyak yang teman-teman harus beli, jumlah lot, dan sebagainya. Jika teman-teman punya saham-saham yang mau dibahas, silahkan tuliskan saham-saham tersebut di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Bantu juga untuk follow akun TikTok saya di @richarddarmawan karena kedepannya saya akan mencoba mengupload beberapa video di akun TikTok juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Untuk kritik dan saran juga boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.